Selamat datang di Naskah Dalam Diam, sebuah ruang sunyi yang memilih bicara. Tempat kata-kata menjadi jembatan dari hati yang hening menuju dunia yang kerap bising. Di sini, setiap naskah bukan hanya cerita, tapi suara. Bukan sekadar suara, tapi makna. Jika kamu merasa sendirian, tak tahu arah, atau sekadar butuh teman untuk menampung lara, kami ada. Diam, tapi mengerti. Apa yang kau lakukan? Saat langkahmu masih melaju, tapi hatimu tak tahu kemana tujuanmu. Apa yang kau harapkan? Ketika setiap pagi kau buka mata, tapi hidupmu terasa seperti mengulang naskah kosong. Aku pernah berdiri di sana, di antara pagi yang dingin dan malam yang sunyi, di antara riuhnya dunia dan sepinya diri. Aku berjalan. Ya, aku berjalan. Tapi aku tak tahu kemana. Langkah demi langkah, namun tak ada ujung yang kutuju. Tak ada cahaya yang kutangkap, hanya kabut yang menggantung di depan mataku. Aku berjalan, tanpa arah. Namaku tak penting disebut. Usia telah melewati angka yang seharusnya membuatku tahu arah. Tapi inilah ironi kehidupan. Terkadang, justru saat kau merasa dewasa, hidup malah terasa asing. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang manusia yang pernah merasa kehilangan arah dalam hidupnya sendiri. Kata orang, hidup itu seperti perjalanan. Tapi bagaimana jika kau hanya berjalan di tempat? Atau lebih buruk lagi, berjalan menjauh dari diri sendiri. Suatu ketika aku terbangun, bukan karena sinar matahari, tapi karena suara dalam kepalaku sendiri. Suara yang berkata, apa yang sebenarnya sedang kau cari? Aku tak bisa menjawab. Selama ini, aku hanya mengejar apa yang dikejar orang. Pekerjaan yang bagus, pujian dari orang tua, validasi dari teman-teman, gelar, gaji, gengsi. Tapi saat semuanya ada di genggaman, mengapa aku tetap merasa kosong? Aku ingat satu kutipan dari Imam Al-Ghazali. Carilah hatimu di 3 tempat. Saat membaca Al-Quran, saat sholat, dan saat menyendiri. Jika kau tak menemukannya di ketiga tempat itu, maka mintalah kepada Allah untuk memberimu hati. Karena sesungguhnya kau tak punya hati. Kalimat itu menusuk. Aku membaca kalimat itu di sebuah buku tua di sudut perpustakaan kecil yang nyaris tak dikunjungi siapapun. Aku membuka buku itu dengan jari yang gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena aku sadar, aku tak pernah benar-benar mencari hatiku. Aku terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar, hingga lupa menyapa diriku sendiri di dalam. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena hidupku berubah drastis, tapi karena aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Aku berjalan kaki ke kantor, dan mulai memperhatikan wajah orang-orang. Ada yang tersenyum, ada yang lesu, ada yang menatap kosong seperti aku dulu. Aku membeli kopi dari kedai kecil di pojokan jalan, dan mulai bercakap dengan penjualnya. Seorang ibu paruh baya yang bekerja dari pukul 5 pagi. Capek, Bu? Tanyaku saat itu. Dia tertawa pelan. Capek, Nak. Tapi lebih capek kalau tak bersyukur. Aku terdiam. Kata-kata sederhana, tapi menampar hatiku yang terlalu banyak mengeluh. Hari itu aku pulang dengan satu kesadaran. Kadang arah hidup bukan ditemukan, tapi disadari. Ia bukan sesuatu yang kau cari di ujung dunia, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Aku mulai menulis. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk bicara pada diriku sendiri. Ternyata, menulis adalah cara paling jujur untuk mengaku bahwa aku rapuh, bingung, dan lelah. Aku menulis tentang rasa kehilangan, tentang mimpi yang tak kunjung jadi nyata, tentang cinta yang pergi, dan tentang rencana-rencana yang tak kunjung menemukan jalannya. Dan dalam tulisan-tulisan itu, aku menemukan diriku kembali. Aku juga mulai membaca ulang karya-karya para pemikir Muslim. Bukan untuk pamer pengetahuan, tapi untuk mencari makna. Salah satu yang paling menancap adalah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jika engkau tidak menyibukkan hatimu dengan kebenaran, maka syaitan akan menyibukkannya dengan kebatilan. Ternyata, hatiku kosong bukan karena tak ada isi,
tapi karena terlalu lama diisi oleh kebisingan dunia yang tak kunjung mengenyangkan. Ketika aku bertemu dengan seorang anak kecil di taman, aku sedang duduk sendiri, mencoba menulis. Anak itu datang membawa kertas gambar, memperlihatkan sebuah sketsa rumah dan matahari. "Bagus kan?" katanya. Aku tersenyum. "Bagus sekali, ini rumahmu." Dia mengangguk lalu berkata, "Tapi aku belum tahu di mana rumahku sebenarnya." Aku tercekat, kalimat itu terasa seperti cermin. Apakah aku juga belum tahu di mana rumahku sebenarnya? Rumah, bukan dalam bentuk tembok atau atap, tapi rumah dalam hati. Tempat kita merasa diterima, dimengerti, dan damai. Aku telah berjalan terlalu lama, terlalu jauh, tapi belum pulang ke rumah itu. Lalu aku mulai menata ulang hidupku. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan langkah-langkah kecil. Aku berhenti mengejar validasi. Aku mulai belajar mencintai proses. Aku berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang paling penting, aku mulai percaya bahwa arah hidup bukan soal tempat, tapi soal makna. Dan aku belajar satu hal paling penting. Tidak semua yang berjalan tanpa arah itu tersesat. Kadang, mereka hanya sedang dalam proses kembali. Untuk kamu yang mendengarkan ini sekarang, mungkin kau juga sedang merasa kosong. Mungkin hidupmu sedang kabur. Mungkin kau merasa semua usahamu sia-sia. Tapi percayalah, tidak ada langkah yang benar-benar sia-sia selama kau terus berjalan dengan niat yang jujur. Janganlah engkau mengira bahwa perjalananmu menuju Tuhan itu panjang, padahal sebenarnya engkaulah yang lambat melangkah. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak apa-apa jika kau belum tahu arahmu sekarang. Tidak apa-apa jika hidupmu belum sebagus orang lain. Yang penting, kau tidak berhenti melangkah. Kau tidak menyerah untuk mengenal dirimu sendiri. Sekarang, mari kita tutup monolog ini dengan satu ajakan. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam, tanyakan pada dirimu. Untuk siapa langkah-langkah ini? Untuk apa semua kelelahan ini? Dan jika jawabanmu belum ada, tak mengapa. Teruslah mencari, teruslah bertanya. Karena pertanyaan yang tulus adalah awal dari perjalanan pulang. Jika naskah ini menyentuhmu, jangan ragu untuk membaginya kepada mereka yang juga sedang kehilangan arah. Kadang, satu kalimat bisa menyelamatkan seseorang dari jurang keputusasaan. Dan ingatlah, kita semua pernah berjalan tanpa arah. Tapi selama kita terus melangkah dengan hati yang terbuka, kita akan sampai pada sesuatu yang lebih dari sekadar tempat. Kita akan sampai pada diri kita sendiri. Sampai jumpa di naskah berikutnya. Tetaplah berjalan, meski pelan, meski tanpa arah, karena barangkali dalam ketidaktahuan itu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.